Bapak Ibu muliakan, bentuk dari rasa cinta kita menyanyikan lagu kebangsaan. Kami sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Saluran media online mimbardesa.com, suara dari desa untuk Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu? Salawat dan salam tidak lupa Gubernur Riau yang dalam hal ini hadir bersama kita, Kepala Bidang IKP Diskominfotik Provinsi Riau, Bapak Fahmi Eryadi. Yang kami hormati, yang mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, hadir bersama kita Bapak Aswandi. Kemudian juga hadir bersama kita pejabat Wali Kota Pekanbaru yang tentunya diwakili oleh Kabid IKP Diskominfosan Kota Pekanbaru, Bapak Furkon Dastrin SSTP. Juga hadir bersama kita yang mewakili Kapolresta Pekanbaru. Hadir bersama kita Kanit Samapta Polsek Payung Sekaki, Bapak Ibtu P. Sitompul SH. Dan juga yang sama-sama kita banggakan, hadir bersama kita staf ahli bidang pemerintah dan politik, Ketua Lembaga Adat Kampar, Bapak Yusri, juga hadir bersama kita. Dan tentunya hadir bersama beliau Ketua Basnas Kampar, Bapak Purwadi SPMSI. Serta yang sama-sama kita banggakan pimpinan atau CEO media online mimbardesa.com, Bapak Muhajirin Siringoringo. Dan tentunya hadir juga bersama kita Ketua KNPI Provinsi Riau, Bapak Larsen Yunus. Dan seluruh para kepala desa, encik, tuan dan puan, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, berhimpun pepat kita di majelis ini. Yang kecil tak kami sebut nama, yang besar tak kami himbau gelar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, encik, tuan dan puan, jemputan majelis yang kami muliakan, demikian tadi telah sama-sama kita aminkan doa, harapan serta doa kita bersama. Acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan sukses dan lancar, dan yang terpenting mendapatkan keberkahan serta keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan laporan pimpinan atau CEO media online mimbardesa.com yang tentunya akan disampaikan oleh Bapak Muhajirin Siringoringo. Kepadanya kami silakan dan boleh kita jemput dengan tepuk tangan yang meriah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Saya kalau tadi dipanggil selaku CEO, saya sendiri pun kurang paham apa itu arti CEO. Jadi kalau bagi saya lebih tepatnya lagi mungkin mewakili teman-teman dari mimbardesa.com. Nah, jadi pertama sekali saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili dari Kominfo. Terima kasih kepada Bapak dari Dinas PMD atau yang mewakili. Terima kasih kehadirannya dari PJ Wali Kota atau yang mewakili. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak yang mewakili dari Kapolresta. Terima kasih kepada Ketua KNPI Provinsi Riau, Abang Larsen Yunus. Dan yang paling saya sangat banggakan, terima kasih kepada Datuk Yusri selaku Ketua Lembaga Adat Kampar. Berhubung saya juga orang Kampar, saya sangat bangga. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, ini media online. Saya pribadi
merasa sedih Pak. Penampakannya. Oh iya. Kenapa saya bilang sedih Pak? Saya melihat di desa-desa itu Pak, wartawan lebih sering mencari kesalahan desa Pak. Jadi mimbar desa ini saya pribadi sampaikan kawan-kawan, bagaimana potensi desa itu kita kembangkan. Kebetulan abang kandung saya seorang kepala desa Pak. Jadi saya sangat merasa kepala desa itu sering jadi bulan-bulanan. Saya ajak kawan-kawan semua, mimbar desa ini mari kita putihkan. Tidak ada satupun berita di mimbar desa ini negatifnya desa. Semua harus kita angkat ke positif. Ini harus jadi media penyeimbang. Jangan jadikan desa itu sebagai bulan-bulanan. Jadi murni dari sedikit dari desa bisa naik dan jadikan mimbar desa ini sebagai referensi kepala-kepala desa khususnya yang hadir di sini. Terima kasih sekali lagi kepada kepala desa. Saya tidak kenal satu-satu. Yang jelas kalian luar biasa. Saya tidak pandai Pak, terlalu panjang lebar. Karena saya hanya berbicara dari hati. Bagaimana desa ini bisa besar? Bagaimana desa ini bisa berkembang? Saya ajak teman-teman. Bagi teman-teman yang mau kita kembangkan desa ini, kita besarkan desa yang ada di Indonesia ini dengan pemberitaan-pemberitaan positif. Jadi saya garansi Pak, dari sekarang saya garansi media mimbardesa.com ini semuanya harus berisi tentang pencitraan desa. Jangan lagi ada berita-berita yang negatif tentang desa. Kalaupun ada di luar sana, mari kita menjadi penyeimbangnya. Mungkin demikian Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cukup singkat namun isinya cukup mendalam dan cukup menarik. Hawa Ramadan sudah mulai terasa. Bulan yang mulia, bulan puasa. Kalaulah bukan karena Pak Muhajirin yang luar biasa, tak akan ada media online Mimbar Desa. Baik Bapak Ibu hadirin, Encik Tuan dan Puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Selanjutnya mari pula kita sama-sama dengarkan sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang tentunya hadir bersama kita dan yang akan disampaikan juga oleh Bapak Aswandi. Kepada Bapak Aswandi kami persilakan dengan segala hormat. Beri salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kami menyampaikan apa yang diminta oleh pada acara ini, kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Kepala Dinas Pak tidak bisa hadir bersama kita karena semakin dekat bulan puasa itu datang, mudah-mudahan itu menjadi suatu meningkatnya keimanan kita, merupakan suatu keberkahan yang lebih bagus lagi kita untuk menjalankan ibadah. Dan banyak acara yang bersamaan, karena nampaknya ya mungkin ada bedanya antara bulan puasa dengan tidak bulan puasa. Jadi undangan-undangan itu memang tidak bisa kadang-kadang seperti apa yang dialami oleh Pak Kadis sekarang memimpin rapat dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kota, Dinas Dukcapil Kabupaten Kota sekarang ini. Nah, jadi tidak bisa hadir bersama kita di sini karena memang untuk program-program kegiatan yang mensinergiskan sampai ke tingkat desa sana. Mbak kata orang tua, tak ada rotan akar pun jadi. Anggap sajalah serotan. Mudah-mudahan rotan ini lebih berakar sampai ke tingkat-tingkat bawah untuk bersinergis kita untuk membangun negeri. Kepada yang terhormat, maaf, ini kata sambutan dari Kepala Dinas kami bacakan.
karena sudah dibuat sedemikian rupa, tentu saya bacakan sebagai mewakili. Pokok manggis daunnya rimbun, tumbuh berdamping si pokok asam. Kita duduk untuk berhimpun, pembuka kata sambutlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan member desa, suara dari desa untuk Indonesia, beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Diskominfo Bapak Kabid yang telah sama-sama hadir, yang nanti akan secara resmi akan dibuka oleh Diskominfo. Yang kami hormati Bapak Ketua Barnas Kabupaten Kampar yang telah sama hadir bersama kita. Yang terhormat Bapak Kapolres atau yang mewakili telah sama hadir bersama kita. Yang terhormat Bapak Ketua KNPI yang telah hadir juga bersama kita. Kemudian tadi Bapak-bapak kepala desa, ini kami mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, apakah semua diundang oleh kepala desa? Kami atau perwakilan, kalau semua kepala desa yang tertinggi, yang terbanyak di Provinsi Riau itu 242 desa berada di Kabupaten Kampar. Di Kampar, yang paling banyak desa. Yang terkhusus, ini udah beberapa kali nih kami berjumpa dengan Datuk. Tentu saya panggil Datuk karena bajunya Datuk. Itu Datuk kita. Ini beberapa kali makan bersama, ulang tahun desa, hadir juga berjumpa kami bergoyang-goyang di lapangan itu. Termasuk Datuk Lembaga Adat Kampar yang telah sama-sama hadir bersama kita, Bapak Yusri. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Apa tanda Melayu beramanah mensyukuri nikmat kepada Allah? Apa tanda orang bertua mensyukuri nikmat tiada lainnya? Dalam suasana yang penuh rahmat ini, saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, curahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir berkumpul pada kegiatan peluncuran atau peresmian media online mimbar desa.com yang ditajak oleh segenap pimpinan mimbar desa.com. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau, kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu perkenankan saya atas nama pemerintah Provinsi Riau, Dinas PMD Provinsi Riau, DPMD Dukcapil sekarang Pak. Jadi semenjak tahun 2020 setelah berhubungan Dukcapilnya dengan PMD. Jadi DPMD Dukcapil dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil. Atas undangan kesempatan yang diberikan mimbardesa.com untuk memberikan sambutan dalam acara yang penuh hikmat dan bersejarah ini, terutama bagi masyarakat pers dan media informasi di provinsi yang kita cintai ini. Harapan kita, majelis ini merupakan embrio kita untuk bersinergi dalam proses pembangunan daerah yang kita cintai ini. Selain itu, mimbardesa.com diharapkan mampu menyuguhkan dan menemani informasi kepada masyarakat terkait isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Riau. Juga bisa memberikan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan.
sehingga masyarakat kita khusus di pedesaan semakin cerdas dan kritis terhadap berbagai kebijakan yang kuat oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kehadiran mimbar-desa.com mudah-mudahan ini adalah salah satu wujud komitmen dunia pers atau media informasi kita dalam membangun desa dan daerah kita Provinsi Riau, dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aman ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, mengawali sambutan ini perlu kami sampaikan bahwa visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 terwujudnya Provinsi Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia dapat terwujud dengan ukuran keberhasilan berupa capaian terhadap target kinerja penyelenggaraan pemerintah Provinsi Riau tahun 2019-2024 yang ditetapkan dalam RPJMD. Sebagai upaya pencapaian misi tersebut, Bapak Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau melalui RPJMD menetapkan 5 misi jangka menengah daerah sebagai berikut. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Mewujudkan Buaya Melaya sebagai payung negeri yang mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Bapak Gubernur berharap melalui penetapan misi pembangunan dimaksud akan meningkatkan daya saing Provinsi Riau menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bukan saja mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional. Dalam mendukung pencapaian misi dan misi itu, Dinas PND Dukcapil Provinsi Riau diberi tugas mendukung misi yang nomor 3, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing dengan tujuan dan sasaran menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kita semenjak tahun 2019 Provinsi Riau itu sudah memberikan bantuan secara khusus kepada desa yang diutamakan adalah untuk meningkatkan ekonomi yang inklusif tadi pada misi yang ketiga daripada Pak Gubernur. Jadi diutamakan itulah pengelolaan badan usaha milik desa BUMDes. Nah ini dia. Jadi dengan hal ini perlu kami informasikan bahwa semenjak tahun 2019 itu desa mandiri itu hanya 10 desa. Jadi ada peningkatan setiap tahunnya. Sekarang sudah 159 desa yang ada di Provinsi Riau. Jadi ada peningkatan setiap tahun bahwa kemandirian desa di Provinsi Riau itu sudah 159 desa. Jadi waktu kami ada pertemuan dengan Mendagri, apa betul itu mandiri desa? Singkat saja waktu itu Pak Wamen menjawab, yang mandiri itu katanya bisa mengendalikan diri. Ini Pak Yusri, Pak Dato, katanya singkat saja dia menjawab, orang PADes-nya sudah tinggi. Contoh salah satu di Punggung desanya itu udah miliaran, puluhan miliar per desa. Tidak ada pun sumber dari Kemendes, dari provinsi atau dari ADD di kabupaten, dia sudah punya anggaran, tapi dia bisa mengendalikan diri. Mentang-mentang kaya tidak bisa mengendalikan diri. Itu nih Pak Ketua. Orang tidak percaya
Masa iya di Kabupaten Kampar? Rupanya lokasinya di mana? Itu di Kampar Kiri, masuk di Gema yang susah dijangkau rupanya. Begitu rupanya. Jadi, ada desa-desa kita yang masih yang aksesnya susah terjangkau. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016, Nomor 6 tahun 2014. Nah, ini kewenangan desa cukup tinggi sekali. Penggunaan sampai penggunaan dalam program pembangunan. Masalah strategi prioritas di desa itu, kita sudah ada program semuanya online, melihat strategi prioritas di tingkat desa itu, supaya perencanaan dan memasukkan anggaran itu bisa berjalan. Jangan potensinya A tapi membangunnya B. Tentunya langsung akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Yusri MM. Kami silakan dan boleh kita jemput dengan tepuk tangan yang meriah. Kami terima kasih banyak diberi tempat seperti ini yang mulia ini pada majelis yang terhormat ini. Kami selaku Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kampar yang punya desanya luar biasa banyak, sebentar lagi 160, karena ada berapa desa persiapan, 260. Maka di SPRD ada berapa desa persiapan, insya Allah. Maka akan banyak sekali desa-desa baru. Ada beberapa tips yang dipakai di Kampar. Kearifan lokal itu senantiasa berdampingan dengan desa. Tapi dengan hadirnya mimbar desa.com, ini akan lebih sempurna. Tepuk tanganlah dulu, pasti. Kenapa demikian? Selama ini banyak yang saya setuju pernyataan Pak Adi dan kami tadi, terganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala desa. Banyak orang yang tidak bisa menyimbangi permasalahan-permasalahan di desa. Dan kita kawal bersama dengan mimbar desa.com ini. Kita berikan yang sebenarnya berita ini kepada media, kepada seluruh masyarakat Riau, bahkan nasional, karena itu Indonesia, desa dari desa untuk Indonesia. Apa yang kami lakukan di Kampar adalah kolaborasi memang dari par lokal. Jarang kepala desa kita yang berkelewatan, ya Pak Kadis PMD, Kampar itu banyak. Mungkin 1 tahun bermasalah sampai hukum, jarang. Kami dengan Pak Kajari, cerita sedikit dari Pak Kajari, sudah ada permasalahan-permasalahan kecil desa itu kami selesaikan di Lembaga Adat Kampar. Punya sekretariat sendiri Pak Kajari, rapatnya di kami. Begitu juga hendaknya mimbar desa.com. Hadir di seluruh tengah masyarakat, akan bisa memberi warna supaya kenyamanan, bisa beraktivitas, seluruhnya tidak terganggu. Administrasinya kita tuju benar. Kita akan administrasi yang sebenarnya. Tapi tidak kita mencari-cari salah dan kesalahan dari aparat kita yang ada. Itu ini adalah nawaitu mulia dan akan disambut semua desa ini. Ini mungkin tidak tahu aja nih mungkin Pak Ciho tadi tidak ngaku, tapi tidak apa-apa. Tapi saya yakin tanpa dikoordinir baik acara ini tidak akan sempurna. Saya yakin. Suatu ketika nanti kita undang juga ke Kampar melalui Lembaga Adat Kampar saja. Kita bermitra bersama, kita jaga dan kawal pemerintahan dari desa. Sebanyak apapun, hampir 3.000 lebih triliun APBD ini, semuanya kegiatannya di desa. Kita lupa hari ini memang. Kita anggap itu sedikit Pak Kadis, MD. Cuman berapa miliar dari kita rasanya. Ternyata seluruh lokus uang ada di desa. 3.000 sekian triliun. Uang itu berputarnya di desa. Tidak ada di kita sebenarnya. Kegiatan proyeknya semua di desa. Seluruh aktivitas hidup masyarakat semua ada di desa. Uangnya ke sana semuanya. Dan kita mengawal administrasi, sekalian mengkapasikan kenyamanan. Ini kita sepakat sekali nih, Ketua Pak Ringo, kita semangat sekali. Ternyata juga orang Kampar, sama-sama kita buat dari Riau untuk Kampar dan Indonesia sepertinya. Amin. Ini mungkin kami dari mewakili Lembaga Adat Kabupaten Kampar siap mendukung, siap menyukseskan aparatur pemerintahan Kampar, kemudian mengawal kita bersama supaya mereka tidak ada permasalahan. Hari ini masih ada hal-hal yang belum sempurna.
Maklumlah di desa tak semua aparatur itu sama kemampuan. Masih takut pakai uang, masih takut menggunakan uang, tidak mampu mengelola uang, masih Pak Kadis PMD, masih. Seperti daerah ekstrim tadi, bukan mereka yang ekstrim, tidak. Kita belum ada solusinya, membuat jalan tak boleh, kawasan lindung. Tapi mereka sudah di sana, apa solusi kita? Mereka kita suruh menjaga hutan, tapi tidak kita perhatikan. Tapi Pak Gubernur dulu pernah membuat satu kegiatan, kalau tidak salah, satu kayu, satu kepala dinas. Itu luar biasa juga supaya tidak ditebang. Ini mungkin bisa dikembangkan oleh membuat desa.com. Hal seperti sosial-sosial seperti itu